Selamat pagi Bu Lia, saya Johansen dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 14 akan membuat video mengenai presentasi tentang video materi-materi yang telah diajarkan oleh Pak Nugroho dari minggu kemarin dan materinya adalah transformasi geometri. Berikut adalah penjelasan materinya. Lalu kita langsung saja ke materi transformasi geometri yang pertama, yakni adalah translasi. Dimulai dari pengertiannya. Translasi adalah perpindahan suatu benda atau titik dengan ukuran dan bentuk yang sama serta tidak berubah. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk mencari translasi. Yang pertama adalah untuk menentukan hasil perpindahan. Kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yakni X aksen Y aksen sama dengan A, B ditambah X dan Y. Di mana X aksen dan Y aksen adalah titik hasil perpindahan, A dan B adalah titik pentranslasinya, X dan Y adalah titik awal yang belum diketahui. Lalu ada juga rumus yang kedua, yaitu untuk menentukan persamaan garis. Kita bisa gunakan rumus yaitu Y min Y aksen Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan untuk persamaan lingkaran, kita akan gunakan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Langsung kita lompat ke contoh soalnya untuk dapat memahami materi lebih mudah. Kita coba contoh soal yang pertama, yaitu sebuah kawat membentuk sebuah garis yang melalui titik 1,0 dan 2,1. Jika kawat tersebut akan ditranslasi dengan matriks translasi T 2 dan 1, tentukan persamaan kawat tersebut setelah translasi. Oke, diketahui terdapat titik 1,0 dan 2,1. Yang dimana titik 1,0 ini menunjukkan dan mengindikasikan nilai dari X1 dan Y1. Dan titik 2,1 ini adalah titik X2 dan Y2. Dan translasinya yang digunakan adalah 2 dan 1. Lalu ditanya persamaan kawat setelah ditranslasi. Kita akan gunakan rumus yang kedua untuk menentukan persamaan garisnya terlebih dahulu, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Rumus ini berasal dari rumus yang ada di sini, yakni rumus kedua untuk menentukan persamaan garis. Lalu kita masukkan atau substitusikan nilai-nilai yang ada pada X1 Y1 dan X2 Y2 di sini. Kita ketahui bahwa nilai Y1 di sini adalah 0. Maka Y min 0 per Y2 adalah nilainya 1. Maka 1 min 0. Begitu juga selanjutnya dengan nilai X1 dan X2. Bisa disubstitusikan dari nilai yang ada di soalnya. Lanjut, Y min 0 per 1 sama dengan X min 1 per 1. Yang menghasilkan Y min 0 sama dengan X min 1. Dan setelah kita berhasil menemukan persamaannya, kita akan coba untuk menggunakan rumus translasinya, yakni X aksen Y aksen sama dengan AB ditambah XY. Lalu kita ubah ke sudut pandangnya si XY dengan memindahkan A dan B, sehingga menjadi XY sama dengan X aksen Y aksen min AB, yang menghasilkan nilai X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen min 1. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan garis yang sudah kita temukan tadi, yakni Y min 0 sama dengan X min 1. Karena Y adalah Y aksen min 1 di sini, maka kita substitusikan ke sini menjadi Y aksen min 1 sama dengan 0. Lalu karena X nilainya adalah X aksen min 2, maka kita substitusikan ke sini menjadi X aksen min 2 min 1. Dan hasilnya adalah Y aksen min 1 sama dengan X aksen min 3. Lalu kita langsung ke soal yang kedua. Di sebuah lapangan terdapat beberapa barang, diantaranya ada sebuah bola, sepatu kuda, topi, dan lain-lain. Jika bola tersebut berbentuk lingkaran dan mempunyai pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah 2, tentukan hasil translasi dengan matriks translasi T1 dan 2. Oke, kita ketahui pusatnya adalah 0,0. Ingat ya, pusatnya adalah titik A, B. Lalu R yang artinya jari-jarinya adalah 2. Dan translasinya adalah 1 dan 2. Kita
akan mencari hasil translasinya. Karena soal yang dimaksud menggunakan bola sebagai materialnya yang berbentuk lingkaran, maka kita akan menggunakan rumus persamaan lingkaran, yakni x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Yap, kita masukkan rumusnya, lalu substitusikan titik pusat yang sudah diketahui dari soalnya, yakni a itu jumlahnya 0 dan b itu juga 0, sehingga menghasilkan x min 0 kuadrat ditambah y min o kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Bisa dilihat di sini. Lalu hasilnya adalah x min o kuadrat ditambah y min o kuadrat sama dengan 4. Lalu kita juga akan mencari rumus translasinya, yakni x aksen y aksen sama dengan ab ditambah xy. Lalu kita pindahkan AB-nya ke ruas kiri supaya kita dapat mencari tahu nilai x dan y-nya. Yang jadinya hasilnya adalah x sama dengan x aksen min 1 dari sini, dan juga y sama dengan y aksen min 2 dari sini. Dari manakah nilai a dan b? Nilai a dan b didapatkan dari translasinya ya, yaitu 1 dan 2. Lalu kita substitusikan x dan y ke persamaan lingkarannya atau rumus yang sudah kita temukan tadi di sini. Jadinya x min 1 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat sama dengan 4. Lalu hasilnya adalah, karena x min 1 dikali x min 1, hasilnya adalah berikut. X aksen kuadrat min 2x aksen ditambah 1 ditambah y aksen kuadrat ditambah 4y aksen ditambah 4 sama dengan 4. Hasilnya adalah x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat min 2x aksen min 4y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Lalu ini adalah materi dari translasi. Materi keduanya adalah refleksi. Refleksi pengertiannya adalah perpindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Rumusnya ada banyak ya, dan penggunaannya pun bermacam-macam sesuai dengan kemauan dari soalnya. Kalau ada pencerminan terhadap sumbu X, maka kita dapat menggunakan rumus yang digunakan untuk mencari hasil translasinya, yakni A dalam kurung A, B, hasilnya adalah A aksen dalam kurung A, min B. Jadi nilainya adalah A, min B. Matriks yang digunakan adalah 1, 0, 0, min 1. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan tugas atau soal tertentu, pastikan deskripsi soal itu menunjukkan pencerminan terhadap sumbu apa atau terhadap apa. Lalu kita akan gunakan rumus yang ada di sini dan matriks yang ada di sini. Lalu ada juga rumus untuk persamaan garis dan persamaan lingkaran. Rumus untuk persamaan garis adalah sama kayak tadi, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Untuk yang persamaan lingkaran juga masih sama, yaitu x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu untuk mencari hasil translasi, hasilnya pun rumusnya pun masih sama, yaitu x aksen sama dengan x aksen y aksen sama dengan matriks dikali x dan y. Matriks di sini disesuaikan dengan pencerminan yang ada pada sumbu tertentu yang ada di soal. Jadi misalkan kalau pencerminannya terhadap sumbu x, maka matriks yang dipakai adalah 1, 0, 0, min 1 yang ada di sini. Kalau terhadap sumbu y, ya di sini min 1, 0, 0, min 1. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal di sini diketahui persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan 3,2 direfleksikan terhadap sumbu x, lalu tentukan hasil refleksinya. Diketahui titiknya itu ada 2,1 dan 3,2, yang dimana kedua titik ini adalah yang menandakan titik x1, y1 dan x2, y2. Lalu karena ini mencermin terhadap sumbu x, maka matriks yang dipakai adalah 1, 0, 0, min 1 yang ada di sini. Lalu ditanya, apakah persamaan garisnya? Kita jawab dengan mencari rumus persamaan garisnya, yakni y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Lalu substitusikan semua nilai dari y1 dan y2 ke dalam rumus ini. Nanti hasilnya adalah y min 1 per 1 dan x min 2 per 1. Hasilnya adalah y min 1 sama dengan x min 2. Nah, kalau sudah cari persamaan garisnya, kita akan cari rumus translasinya. Rumus translasinya
kita masukkan X aksen dan Y aksen, dan juga matriks yang menghadap sumbu X tersebut yaitu 1, 0 dan 0 min 1 dikalikan dengan X dan Y. Kalikan masing-masing angka tersebut dengan cara yakni di bilangan 1 ini kita kalikan dengan X. Lalu di bilangan 0 kita kalikan dengan Y. Begitu juga dengan 0 dan min 1. Kalikan dengan X, lalu kalikan dengan Y. Hasilnya adalah X aksen Y aksen sama dengan X dan Y. Maka X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya tadi adalah Y min 1 sama dengan X min 2. Y min 1 sama dengan X min 2. Karena Y adalah Y aksen, maka kita masukkan min Y aksen min 1 sama dengan X aksen min 2. Lalu kita pindahkan ruas X aksen min 2 ke ruas yang ada di kiri. Hasilnya adalah X aksen plus Y aksen min 2 plus 1. Oh ya maaf, ini seharusnya min Y aksennya positif. Oke, maaf ya Bu. Oke, jadi hasilnya adalah X aksen ditambah Y aksen min 2 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu ke materi yang ketiga, yakni rotasi. Rotasi memiliki pengertian perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasinya. Rumusnya ada dua. Jika dirotasi terhadap sumbu 0,0, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. X aksen Y aksen cos A min sin alfa cos alfa X Y. Lalu jika dirotasi terhadap A, B menggunakan rumus X aksen min A Y aksen min B, cos A min sin A dan cos A, lalu X min A Y min B. Sebenarnya kedua rumus tersebut ini adalah sama, cuman perbedaannya terdapat pada titik sumbunya tadi. Kalau titik sumbunya 0,0 lalu kita terapkan pada rumus yang ini, maka nilai X aksen itu dikurangi 0 alias nilainya tidak berubah. Makanya disederhanakanlah sehingga membentuk rumus yang ini. Karena A, B nilainya tidak diketahui atau bilangan sembarangan, misalkan 3, 2, dan seterusnya, kita harus mengurangi nilai-nilai tersebut dengan nilai A dan B. Kalau nilai A dan B-nya adalah 0,0, maka ya kalau dikurangi 0 hasilnya tetap tidak berubah. Begitu. Lalu kita langsung loncat ke soal. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis Y sama dengan 2X min 1 yang dirotasi titik P 2,1 sejauh 30 derajat. Oke. Diketahui persamaan garis Y-nya adalah 2X min 1. Dirotasi terhadap titik P 0,0 dan alfanya adalah 30 derajat karena sudutnya itu sejauh 30 derajat. Kita akan jawab. Pertama, kita akan menggunakan rumus untuk merotasi terhadap titik 0,0. Maksud saya titik P 2,1. Nah, kalau titik kita masukkan ke rumus yang ada di sini. X aksen Y aksen sama dengan cos 30 derajat min sin 30 derajat sin 30 derajat cos 30 derajat. Kenapa di sini tulisannya 30? Karena ini sesuai dengan nilai alfa yang terdapat pada soal, yakni sejauh 30 derajat. Maka di sini tulisannya dan deskripsinya adalah cos 30 min sin 30 sin 30 derajat dan cos 30 derajat. Maaf ya, ini seharusnya soalnya 0,0 Bu. Maaf, saya baru nyadar Bu. Salah tulis. Oke. Jadi ya titik P-nya itu 0,0 Bu. Nah, karena titiknya 0,0 kita akan gunakan rumus yang ada di sini ya. Oke. Lalu kita hitung nilai-nilai dari cos dan sinnya. Kita sudah tahu bahwa cos 30 dan sin 30 itu memiliki nilai sebesar, yakni cos 30 itu setengah akar 3 dan sin 30 itu adalah setengah. Yakni karena cos 30 di sini setengah akar 3, lalu min sin 30 artinya min setengah karena nilai sin 30 adalah setengah dikalikan dengan min. Lalu sin 30 di sini nilainya setengah dan cos 30 itu setengah akar 3. Nilai X dan Y belum diketahui. Lalu kita geser ruas cos dan sin ini ke kiri sehingga menghasilkan sudut pandang XY sama dengan setengah akar 3 min setengah setengah akar 3 pangkat min 1 dan X aksen Y aksen. Lalu
min 1 ini akan kita ubah menjadi 1 per determinan untuk mempermudah perhitungannya. Rumus determinan adalah AD min BC, yakni A dikali D dikurangi B dikali C. Untuk info saja bahwa urutan ABCD adalah ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Dan kita kali silang, lalu kita kurangi jumlahnya. Hasilnya nanti adalah 3/4 untuk AD dan 1/4 untuk BC. Nah, nilainya adalah min 1/4. Karena nilainya adalah min 1/4, maka jikalau dihadapkan dengan tanda negatif di sini, maka min dengan min dikalikan hasilnya adalah positif. Maka tinggal kita jumlahkan 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 alias 1. Karena kita tahu nilai determinannya adalah 1, maka selanjutnya ini adalah hasilnya. XY sama dengan 1/1 dalam kurung setengah akar 3 setengah min setengah akar 3 X aksen Y aksen. XY sama dengan setengah akar 3 dikali X aksen ditambah setengah dikali Y aksen. Lihat, setengah akar 3 dikali X aksen setengah dikali Y aksen. Begitu juga di bagian bawahnya. Nanti hasil dari X nya adalah setengah akar 3 X aksen ditambah setengah Y aksen. Dan nilai Y nya adalah min setengah X aksen ditambah setengah akar 3 Y. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan Y sama dengan 2X min 1. Yakni Y sama dengan 2X min 1. Karena nilai Y adalah min setengah X aksen ditambah setengah akar 3Y, kita substitusikan ke sini. Begitu juga dengan X. Karena di sini ada 2X, maka 2 dikali dari nilai X yang ada di sini. Kita substitusikan ke sini. Dan min 1 ini berasal dari rumus persamaannya. Lalu, karena 2 dikali setengah itu adalah 1, maka di sini adalah akar 3 X aksen. Dan begitu juga 2 dikali setengah, maka hasilnya juga 1. Jadi ditambah Y aksen min 1. Untuk mempermudah perhitungannya, kita kali 2 untuk semua bilangannya. Untuk menghilangkan pecahan pembagian di sini, yaitu setengah. Untuk menghilangkan per 2-nya. Hasilnya adalah min X aksen ditambah akar 3Y aksen sama dengan 2 akar 3 X aksen ditambah 2Y aksen min 2. Lalu kita pindahkan ruasnya, yakni yang X aksen dengan X aksen dan Y dengan Y aksen. Lalu hasilnya adalah min X aksen dikurangi 2 akar 3 X aksen sama dengan 2Y aksen min akar 3Y aksen min 2. Lalu kita sederhanakan lagi. Gimana ya? Kita sederhanakan, kita tarik bagian-bagian di sini. Dan di persamaan ini ada satu nilai yang mewakili dari semua nilai yang ada di sini, yakni X aksen. Misalkan begini. Di sini kan ada X aksen dalam kurung min 1 min 2 akar 3 tutup kurung. Kalau X dikali min 1 hasilnya adalah min X aksen. Begitu juga min 2 X aksen dikali min 2 akar 3 hasilnya adalah min 2 akar 3 X aksen. Sama juga yang ada di sini. Y aksen dikali 2 hasilnya jadinya 2Y aksen. Lalu Y aksen dikali min akar 3 hasilnya jadinya min akar 3 Y aksen. Di sini min 2. Jadi hasilnya adalah seperti berikut. Dan sekian video presentasi tentang materi transformasi geometri saya. Saya harap video ini sudah memenuhi kriteria Ibu dan mohon maaf Bu apabila terjadi beberapa kesalahan. Terima kasih banyak Bu.